Oke, untuk nomor 1, besaran yang memiliki satuan kilogram meter second pangkat min 2 atau kilogram meter per second kuadrat adalah A. Energi, B. Daya, C. Gaya, D. Tekanan, E. Usaha. Jawaban yang tepat yaitu gaya, karena untuk menentukan suatu satuan dapat menggunakan rumus. Rumus dari gaya yaitu F sama dengan M dikali A, yang dimana M itu merupakan massa, A itu percepatan, massa memiliki satuan kilogram dan percepatan memiliki satuan meter per second kuadrat. Nah, maka satuan dari gaya hasil kali dari Kg dikali meter per second. Jadi Kg meter per second kuadrat. Maka jawaban yang tepat yaitu gaya. Opsi A. Pada soal Resultan dua ini vektor kita diminta nol untuk jika besar menentukan keduanya sama dan pernyataan arahnya yang benar berlawanan. tentang Itu benar gerak karena lurus berubah misalkan beraturan kita mempunyai atau GLBB. dua vektor. Dalam GLBB, percepatan Yang memiliki pertama, nilai konstan, F1-nya sehingga itu sama dengan 5N kecepatan ke arah suatu kanan. benda akan bertambah atau berkurang secara teratur Setelah itu, setiap satuan F2-nya waktu. sama dengan Karena percepatan 5N tetap, maka perubahan ke arah kecepatannya berlangsung dengan pola yang sama dari detik ke detik. Maka di sini resultannya sama dengan F1 dan F2 dijumlahkan. Tapi kita harus memperhatikan kemana arahnya, ke kanan atau ke kiri. Nah, F1-nya itu 5N, positif karena ke kanan, dan F2-nya itu 5N ke kiri, maka negatif. Jadi, min 5N. Maka resultannya dihasilkan 0. Selanjutnya, opsi B, perpindahan dapat dijumlahkan secara vektor, tetapi jarak tidak. Itu juga benar, karena perpindahan itu menghasilkan nilai dan arah. Jadi, dapat dijumlahkan secara vektor, termasuk vektor. Tetapi, jarak itu hanya menghasilkan nilai saja tanpa arah. Selanjutnya, C, komponen vektor dapat bernilai negatif, walaupun besar vektor selalu positif. Untuk bagian opsi D, perkalian titik dot product antara dua vektor selalu menghasilkan vektor. Itu pernyataan yang salah dikarenakan pada perkalian titik itu menghasilkan besar atau skalarnya saja. Sedangkan untuk menghasilkan vektor itu berlaku pada perkalian silang. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nah, dikarenakan opsi E juga benar ya, mengenai vektor satuan hanya menunjukkan arah tanpa informasi besar. Misalkan 4i berarti itu ke arah Y, yaitu ke atas. Untuk bagian opsi D, perkalian titik dot product antara dua vektor selalu menghasilkan vektor. Itu pernyataan yang salah dikarenakan pada perkalian titik itu menghasilkan besar atau skalarnya saja. Sedangkan untuk menghasilkan vektor itu berlaku pada perkalian silang. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nah, dikarenakan opsi E juga benar ya, mengenai vektor satuan hanya menunjukkan arah tanpa informasi besar. Misalkan 4i berarti itu ke arah Y, yaitu ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, untuk nomor 4, hukum 3 Newton menyatakan bahwa A. Setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang searah dengan besar yang sama,
B. Benda cenderung mempertahankan keadaannya tetap diam atau bergerak lurus beraturan. C. Gaya merupakan perubahan momentum terhadap waktu. D. Gaya aksi reaksi yang diberikan pada sebuah benda besarnya sama. Atau E. Gaya aksi dari suatu benda akan menimbulkan gaya reaksi dari benda lain yang besarnya sama dan berlawanan arah. Sebelum kita memasuki jawabannya, kita akan membahas dulu hukum 3 Newton. Misalnya, di sini kita memiliki dua buah benda. Dua buah benda, ini benda A, ini benda B. Nah, benda A memberikan gaya aksi kepada benda B. Nah, jadi benda B yang mendapatkan gaya aksi dari benda A itu akan memberikan gaya reaksi kepada benda A. Nah, besarnya itu sama besar. Tetapi kita perhatikan bahwa arah yang dihasilkan itu berlawan arah. Nah, oleh karena itu, dari hukum 3 Newton ini diperoleh F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda min pada F reaksi ini menunjukkan arah yang berlawanan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan jawaban dari nomor 4 adalah E. Gaya aksi dari suatu benda akan menimbulkan gaya reaksi dari benda lain yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Selanjutnya nomor 5, besar dan arah vektor Z sama dengan 3i topi dikurangi 4j topi adalah. Pertama-tama kita mencari besar vektor terlebih dahulu. Rumusnya Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X-nya itu 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Hasil dari 3 kuadrat itu 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi besaran dari vektor yaitu 5. Selanjutnya arah vektor. Untuk mencari arah, tan theta sama dengan Y per X. Karena kita hanya mencari arah, maka tannya pindah menjadi tan inverse Y per X. Y-nya min 4, X-nya 3. Maka hasilnya 53 derajat. Nah, kalau kita gambarkan, ini X, ini Y, 1, 2, 3, minus. Kalau kita gambarkan, vektor Z ini berada di kuadran 4. Maka 360 di derajat dikurangi 50 derajat. Hasilnya 307 derajat. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Besarannya 5 dan arahnya 307 derajat. Selanjutnya nomor 1 uraian. Sebuah vektor perpindahan R dalam bidang 2 dimensi diberikan oleh R T sama dengan 3T kuadrat dikurangi 2TI tambah 4T dikurangi T kuadrat Z.
Yang ditanyakan, tentukan kecepatan sesaat P dan percepatan sesaat A. Nah, untuk mencari kecepatan sesaat, kita menggunakan turunan dari persamaan tersebut. Nah, turunan dari 3T pangkat 2 yaitu 6T, karena 3 dikali 2 yaitu 6, 2 dikurangi 1 yaitu 1, dan turunan dari min 2T yaitu min 2, karena 1 dikali min 2, 1 dikurangi 1, 0, jadi T-nya hilang. Ditambah turunan dari 4T 4, turunan dari min T pangkat 2, min 2T Z. Satuannya meter per second. Jadi kecepatannya kecepatan sesaatnya yaitu ini. Selanjutnya, untuk mencari percepatan menggunakan turunan dari kecepatan. Jadi turunan dari 6T yaitu 6 kali I, jadi 6I, ditambah turunan dari min 2T dikali Z, min 2Z meter per second. Oke. Untuk yang B, tentukan besar kecepatan dan arah gerak saat T sama dengan 2S. Untuk menentukan kecepatan pada waktu 2 second, kita substitusikan ke persamaan kecepatan. Yang dimana kecepatan tadi yaitu 6T min 2 I topi ditambah 4 min 2T J topi. Kita rubah T-nya menjadi 2 pada saat waktu 2 second, lalu 6 dikali 2 kurangi 2 ditambah 4 dikurangi 2, T-nya menjadi 2 J sama dengan 6 kali 2, 12, kurangi 2, I tambah 4, kurangi 4, Z, EJ. Hasilnya 12 dikurangi 2 itu 10, 4 dikurangi 4 itu 0. Maka hasilnya itu 10 meter per second. Untuk arahnya sama dengan 0 derajat karena sumbunya memiliki nilai positif. Maka arah vektor dari kecepatan dengan waktu 2 second yaitu 0 derajat. Selanjutnya, yang C, apakah percepatan pada saat T sama dengan 2 second searah dengan kecepatan? Jelaskan dengan argumen vektor. Untuk yang C ini kita mencari A-nya terlebih dahulu pada saat waktu 2 second. Nah, dari nomor A tadi sudah kita ketahui bahwa A sama dengan 6I min 2J. Kita mencari A pada saat 2 second dengan rumus akar 6 pangkat 2
ditambah min 2 pangkat 2. Hasilnya 30 akar 36 ditambah ditambah 4 sama dengan 40. Akar dari 40 yaitu 2 akar 10 meter per second kuadrat. Untuk arahnya kita cari dengan tan inverse y-nya min 2 per 6, hasilnya min 18,4 3 derajat sama dengan 1,57 derajat. Nah, percepatan tatap ini memiliki untuk nomor selanjutnya, nomor 2, sebuah pesawat yang terbang mendatar menjatuhkan bom untuk menghancurkan benteng pertahanan musuh. Pertanyaannya, yang A, berapa waktu yang diperlukan untuk peluru mencapai benteng tersebut? Nah, untuk mencari tahu waktu yang diperlukan, kita bisa menggunakan rumus GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Rumusnya P0Y ditambah 1/2 G dikali T kuadrat. Karena sudah diketahui Y-nya yaitu 500 meter dan P0-nya itu 0, ditambah 1/2 dikali G-nya gravitasinya 10 dan T-nya kita akan mencari tahu. Nah, hasil dari 10 bagi 2 yaitu 5T2. Maka 500 dipindah-luaskan menjadi 5 dipindah-luaskan menjadi 500 bagi 5 hasilnya 100. Maka T-nya sama dengan 10 second. Maka kecepatan pesawat tersebut. Untuk mencari kecepatan, kita menggunakan rumus V0 dikali T. Untuk yang B, kita akan mencari berapa kecepatan pesawat tersebut. Untuk mencari kecepatan tersebut, kita menggunakan rumus X sama dengan P0X dikali T. Nah, karena X-nya sudah diketahui yaitu 2000, maka kita tuliskan 2000 sama dengan P dikurangi 10. 10 ini dari P yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka PV 2000 dibagi 10 hasilnya 200 meter per second. Selanjutnya pada nomor 3 uraian, jadi di sini terdapat 3 benda yang dihubungkan dengan tali yang melewati katrol tanpa massa dan gesekan. Di sini diketahui M1-nya itu 25 kg, M2-nya 80 kg, M3-nya 10 kg, dan untuk percepatan gravitasinya itu 10 m per s kuadrat, dan untuk gaya gesek kinetiknya 0,10. Perintah nomor poin. Pada soal nomor 3 uraian, di sini ada benda yang
pada soal nomor 3 uraian, di sini terdapat 3 benda yang dihubungkan dengan tali yang melewati katrol tanpa massa dan gesekan. Di sini diketahui M1-nya itu 25 kg, M2-nya 80 kg, M3-nya 10 kg, dan untuk percepatan gravitasinya itu 10 M per S kuadrat, dan gaya gesek kinetiknya itu 0,10. Di sini pada poin A itu kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Di sini saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. Di sini ada benda kedua. Ini merupakan benda pertama. Pada benda pertama ini, gaya yang berlakunya adalah gaya berat atau W1. Di sini ada T1. Di sini T1. Dan pada benda kedua, di sini gaya yang bekerja adalah gaya berat juga. Ada W2 dan terdapat gaya normal yang tegak lurus dengan bidangnya. Selanjutnya, pada benda ketiga itu ada gaya berat ketiga atau W3. Setelah itu ada T3. Selanjutnya masih T3. Dan di sini terdapat gaya gesek kinetik. Arahnya itu selalu berlawanan arah. Ini FK. Selanjutnya pada poin B ditanyakan itu berapa percepatan ketiga benda tersebut. Kita harus menguraikannya satu persatu. Di sini pada nomor 2 berapa percepatan ketiga benda tersebut. Kita harus menguraikannya benda satu persatu ya. B. Benda 1. Saya gambarkan lagi gaya yang bekerja pada benda ke-1. Sini ada W1, di sini ada T1, dan di sini ada percepatan. Jadi diperoleh Fy sama dengan M1 dikali A. Gaya yang bekerja pada sumbu Fy yaitu ada W1 dikurangin T1 sama dengan M1 dikali A. Setelah itu kita bisa uraikan W1-nya itu menjadi M1 kali G dikurangin T1 sama dengan M1 kali A. Nah, M1 kali G-nya itu kita pindah ruaskan kepada ruas bagian kanan menjadi nilainya negatif. M1 G dikurangin M1A. Ini sama dengan ya. Ini T1. Nah, M1-nya itu sudah kita ketahui sebesar 25 kg. Berarti di sini 25 dikali 10 dikurangi 25 dikali A. Jadi 250 kurangin 25A. Ini untuk persamaan pertama. Benda kedua ya. Nah, saya akan gambarkan lagi gaya-gaya yang bekerja pada benda kedua. Di sini ada T1, di sini T3, di sini W2, di sini N, dan di sini ada gaya gesek ya. Nah, maka diperoleh sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu Y ada N,
dikurangin W2 sama dengan 0. Nah, N dikurangin W2 menjadi M2 kali G sama dengan 0. M2 kali G-nya kita pindah ruaskan lagi ke bagian kanan. N sama dengan M2 kali G. Nah, M2-nya itu tadi diketahui 80 kg dikali dengan percepatan gravitasinya itu 10 ms pangkat 2. Ini kali 10, jadi diperoleh 800 Newton ya untuk N-nya. Nah, kita akan menghitung pada sumbu X-nya. Di sini F sigma Fx sama dengan gaya yang bekerja pada sumbu X ada ini T1 dikurangin T3. Nah, dikurangin dengan karena searah juga kan sama T3 gaya geseknya. Jadi F. Nah, sama dengan M2 kali A. Nah, kita tulis lagi T1 kurangin T3. Gaya geseknya itu kita rubah menjadi mu K kali N. Min mu K kali N sama dengan M2 kali A. Kita pindah ruas kan, mu K kali N-nya itu ke ruas kanan. T1 sama T1, maaf, dikurang T3 sama dengan mu Kn ditambah M2 kali A ya. Nah, untuk mu K-nya tadi itu diketahui 0,1 ya. 0,10. 0,10 kita kalikan dengan N-nya itu 800 ditambah M2-nya itu tadi 80 kali A. Jadi diperoleh hasilnya itu 80 ditambah 80A. Ini untuk persamaan kedua ya. Benda 3. Ini ada W3. Di sini ada T3. Nah, maka diperoleh sigma Fy sama dengan M3 dikalikan dengan A ya. Sigma Fy-nya itu gaya yang bekerja pada sumbu X-nya, pada sumbu Y-nya itu ada T3 dikurangin W3 sama dengan M3 dikali A ya. T3 seperti biasa, W3-nya berubah menjadi M3 kali G sama dengan M3 kali A. Kita pindah ruaskan lagi. T3 sama dengan M3 kali G ditambah M3 kali A ya. M3-nya itu tadi 10 ya. 10 kali percepatan gravitasinya 10 juga ditambah 10 kali A ya. Jadi diperoleh 100 ditambah 10A. Ini untuk persamaan ketiga. Nah, setelah diperoleh dari ketiga benda tersebut, kita akan substitusikan karena tidak cukup. Kita pindahkan terlebih dahulu. Sama dengan 80 ditambah 80A ya. Nah, kita operasikan saja 150 min 35A 80 ditambah 80A dengan
150 dikurangin 80, 30. Ini 35A ya, sudah benar. 80A dengan 70, 115 ya, A. Jadi diperoleh hasil A-nya itu 0,61 M/S. Selanjutnya pada poin C, kita menentukan tegangan pada masing-masing tali. Nah, jadi yang pertama pada tali pertama dulu ya berarti. Pada T1 itu tadi diperoleh persamaannya itu 250 dikurangin 25A ya. Nah, 250 dikurangin 25, A-nya kan sudah diketahui, yaitu ini ya, 0,61. Tinggal kita masukkan 0,61, 250 kurangin itu 15,25. Nah, jadi 250 dikurangin 15,25 diperoleh hasil 234,75 N ya. Nah, selanjutnya pada T3 itu sama, diperoleh persamaannya tadi itu sebesar 100 ditambah 10A ya. Nah, 100 ditambah 10 dikali substitusikan nilai A-nya tadi 0,61. Nah, jadi 100 ditambah 6,1 ya berarti. Ya. Jadi 106,1 N. Pada sebuah mobil bermassa 1000 kg setelah itu melewati tikungan ya dengan radius 50 meter. Setelah itu kelajuannya itu 50 km per jam. Nah, 50 km per jamnya ini kita konversikan menjadi M/S. Jadi 50 kita kalikan dengan 1000. Setelah itu kita bagi dengan 3600. Dan diperoleh hasil 13,89 M/S ya. Nah, yang ditanyakan di sini itu pada poin A, apabila jalan tersebut kering dan memiliki koefisien gesekan statis. Nah, jadi pada kondisi ini tuh terjadi gaya sentripetal ya, karena pada tikungan. Nah, kita bisa menguraikannya terlebih dahulu ya, untuk yang A. Nih, jadi ini mobil. Di sini ada gaya normal ya. Di sini ada gaya berat atau FG. Di sini ada namanya tuh gaya gesek statis atau FFR ya. Di sini AS, kecepatan sentripetal. Kita uraikan satu-satu. Diperoleh sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerjanya itu ada Fn kurangin dengan Fg sama dengan 0. Fn dikurangi dengan Mg sama dengan 0. Fn sama dengan, kita pindahkan ruas ke kanan, Fn sama dengan 9.800 ya, N. Nah, selanjutnya
kan diketahui tuh di yang pertanyaan pertama itu MUK-nya itu 0,6, MUK S-nya tuh 0,6. Jadi kita bisa menghitungnya dengan S sama dengan 0,6. Nah, sigma Fx sama dengan M dikali A S karena sentripetal ya. Nah, jadi FR sama dengan M dikali untuk sentripetal sendiri itu A sentripetal tuh jadinya V kuadrat per R ya. Nah, FR-nya kita bisa berubah menjadi MS ya. Di sini MS dikalikan N. Nah, kita tuh akan membuktikan bahwa mobil tersebut tuh akan tergelincir atau tidak. Mobil tersebut tidak tergelincir dengan syarat apabila gaya gesek statisnya tuh lebih besar dari gaya sentripetalnya. Nah, jadi di sini titik-titik M V kuadrat per R ya. Nah, UKS-nya tadi sudah diketahui kan, ada 0,6. Nah, setelah itu N-nya juga sudah diketahui tadi sebesar 9.800 ya. M-nya sudah diketahui juga tadi massa dari mobilnya 1000. Lalu dikali dengan kelajuannya itu ada 5. Kelajuannya sudah kita rubah kan. Jadi 13,89 kuadrat dibagi dengan 50. Jadi dihasilkan 5.880 sama dengan titik-titik 3.858,642 ya. Nah, dari hasil ini diperoleh bahwa 5.880 itu lebih besar dari 3.858,642. Jadi dapat disimpulkan bahwa jalan saat kering dengan MUKS 0,6 itu tidak tergelincir ya guys. Dapat disimpulkan tidak tergelincir. Baik, selanjutnya pada poin B kita menentukan dari apakah mobil tersebut tergelincir atau tidak pada jalan ber-S dengan MUKS sama dengan 0,25. Nah, seperti cara yang awal tadi, kita tulis MUKS sama dengan 0,25 ya. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali AS sama dengan F RF M kali V kuadrat per R sama dengan MUK S dikalikan N M dikali V kuadrat per R. Setelah itu kita tinggal substitusikan nilainya. Tadi MUS-nya itu 0,25 ya. 0,25 dikali dengan N-nya itu 9.800. 9.800. Setelah itu masanya di sini 1000
dikali 13,89 kuadrat per 50. Jadi hasilnya untuk 0,25 kali 9.800 itu 2.450 sama dengan ini 3.850 8,642 ya. 642. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa 2.450 ini lebih kecil daripada 3.858,642. Oleh karena itu, mobil tersebut akan tergelincir ya. Mobil akan tergelincir. Gelincir. Gelincir.